Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Joko Purbohadi yang semester ini mengampu mata kuliah Fisika dan Elektronika Teknologi Informasi. Para mahasiswa sekalian, mungkin di benak Anda sekalian semuanya punya pertanyaan yang cukup penting. Mengapa anak IT harus belajar fisika? Oke, jadi kemungkinan besar Anda juga berpikir bahwa ketika masuk Prodi TI ini berpikir tentang bahwa IT itu ada software dan ada komputer, laptop, kemudian ada HP, kemudian di sana ada multimedia, film, itu semuanya nggak salah. Memang IT belajar di sana, tapi mengapa anak IT belajar fisika? Nah, saya di sini ada sebuah alat IT ya. Ini namanya mini komputer. Ini produk dari Microsoft ya. Dan di sini ada simbol Intel ya, Intel Inside. Ini adalah prosesornya menggunakan itu. Dan nah, di sini ada yang ingin saya tunjukkan adalah di sini ada colokan. Ada colokan yang tertulis di situ 19 V, maksudnya adalah 19 volt, dan di situ ada garis lurus dan garis putus-putus di bawahnya. Ini adalah maksudnya adalah sumber arusnya atau sumber tegangannya adalah DC atau sumber arus searah, direct current. Yang dimasukkan di sini 19 volt direct current, kemudian power supply-nya ini tentu saja dihubungkan nanti dengan sumber daya listrik PLN. Nah, di situ ada konversi. Nah, kalau seandainya ini tidak ditancapkan, berarti ini tidak bisa operasional. Prosesor di dalamnya ini, walaupun mereknya apapun, sehebat apapun, tanpa adanya listrik, tidak menyala, tidak berfungsi. Artinya apa? Bahwa tidak ada listrik berarti tidak ada teknologi informasi. Secanggih apapun teknologi informasi, kalau tidak ada listrik tidak akan jalan. Oleh karena itu, ada titik temu nih di sana bahwa anak TI harus belajar tentang sistem kelistrikan juga. Lalu yang mau dipelajari apa gitu? Nah, yang dipelajari adalah yang pertama adalah tentang dasar-dasar kelistrikan. Jadi fisikanya fisika listrik, bukan fisika tentang momentum, tentang gaya gerak, tentang kelembaman dan seterusnya. Tentang elektron bukan, tetapi tentang kelistrikan. Jadi sudah masuk ke ranah yang lebih dekat ke aplikasi, lebih dekat sistem kelistrikan yang kita jumpai sehari-hari, termasuk sistem kelistrikan yang untuk IT. Nah, sistem kelistrikan IT ini yang dipelajari adalah, saya ulangi lagi, adalah tentang dasar-dasar kelistrikan, tentang tegangan, arus, beban, resistance, daya. Nah, ini terutama daya. Jadi Anda anak TI harus belajar tentang daya. Kenapa kok harus belajar tentang daya? Ya karena ini isu penting saat ini. Jadi mungkin salah satu dari Anda nanti lulus itu bekerja di perusahaan yang menyediakan layanan berupa data center. Data center itu adalah sebuah gedung atau ruangan gitu yang di sana ditempatkan ada ratusan server, ada puluhan router, ada mungkin puluhan juga switch. Nah, semuanya butuh listrik. Semuanya harus bekerja, tidak boleh putus. Artinya apa? Secara internet juga nggak boleh putus. Ini dipelajari di mata kuliah yang lain. Tapi secara kelistrikan juga nggak boleh putus. Nah, nanti akan belajar sistem kelistrikan yang memiliki layanan 360 hari dalam 1 tahun, 24 jam dalam 1 hari, dan seterusnya. Artinya listriknya nggak boleh putus, bahkan sampai puluhan tahun.
nggak boleh putus sama sekali. Nah, ini butuh suatu desain listrik yang bagus. Kemudian sistem perkabelannya juga harus bagus. Kemudian sistem safety-nya, yang lebih penting adalah safety-nya juga harus bagus. Karena di dalam data center itu mestinya ada Anda, ada rekan-rekan bekerja Anda yang semuanya butuh kenyamanan, butuh keselamatan. Lalu ruangannya, desain ruangannya bagaimana? Lalu sistem, karena di situ banyak alat, berarti kita harus menghindari yang namanya kita harus menghindari yang namanya resiko kebakaran. Harus ada sistem kebakarannya. Mesti saja sistem anti kebakaran ini juga berbeda dengan sistem anti kebakaran yang dipasang di kampus kita. Karena di sana ada banyak server, router, alat-alat IT yang lain. Jadi kalau pakai air, semprot air ya apinya mati, apinya padam, tapi sekaligus alat IT-nya rusak. Berarti ada sistem pemadam kebakaran yang khusus. Nah, itulah fisikanya. Dan itulah mengapa harus dipelajari. Ini contoh lainnya, saya kasih satu lagi. Ini adalah switch dari Cisco. Ini ada colokan, ya. Kemudian ini ada kabel-kabel UTP, ya. Kemudian di belakang ini ada colokan untuk listrik, ya. Di situ ada tiga logam, 3 colokan, 3 terminal, ya. Nah, itu ada artinya. Jadi ada yang 2, ada yang 3 gitu ya. Atau ini satu lagi, ini di sini ada cases, ya. Ini dipasangkan di rak gitu, tidak server gitu ya. Ini di-scrubkan nanti tidak server. Nah, ini sebenarnya terbuat dari logam gitu ya. Bodinya juga terbuat dari logam ini. Nah, ini fungsinya adalah ada kaitannya dengan sistem kelistrikan juga. Ya, nanti kita pelajari namanya sistem grounding atau grounding system. Nah, itulah fisikanya. Jadi fisikanya adalah fisika tentang kelistrikan. Kemudian ada tambahan dikit nanti ya. Jadi ada tentang tadi dasar-dasar kelistrikan, arus, tegangan, kemudian ada beban, ohm, daya, dan masih dilanjutkan lagi tentang sistem kelistrikan untuk kepentingan agar IT-nya tidak padam, ya. Sistem kelistrikan untuk IT-nya tidak boleh padam, 10 tahun nggak boleh padam. Maka nanti akan dipelajari tentang UPS, tentang backup power system. Kemudian kita juga akan belajar tentang sistem pemadam kebakaran yang khusus didesain untuk data center. Termasuk nanti sistem cooling, pendingin. Karena kalau di data center ini ada kumpulan server yang semuanya mengandung panas, ini harus dibuang dengan baik, harus suhunya harus dikontrol di dalam ruangan itu, nggak boleh lebih dari sekian derajat, harus misalkan saja suhu ruangannya 25 derajat, maka harus dipertahankan ini 25 derajat. Itulah fisikanya. Kemudian ada satu lagi tentang tadi sudah saya singgung tentang bahwa listriknya nggak boleh putus, padahal suplainya dari PLN. Kita tahu sendiri bahwa PLN sering terjadi pemadam kebakaran. Nah, bagaimana? Pakai UPS. Pakai UPS itu hanya bertahan sekian menit. Lalu nanti switchingnya kemana? Gitu. Pakai generator atau pakai genset sendiri. Nah, ini perpindahannya bagaimana? Itulah yang nanti kita pelajari. Kemudian yang lebih penting lagi, yang terakhir ini adalah tentang isu adanya green data center atau data center yang ramah lingkungan. Kalau ramah lingkungan berarti harus ditekan energinya seminimal mungkin gitu ya. Tapi tetap beroperasional bagus sesuai dengan standar, tapi ditekan seminimal mungkin. Oleh karena itu nanti ada isu tentang green data center. Nah, di akhir kuliah nanti Anda harus diwajibkan membuat tulisan tentang green data center ini. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.